nih? Enggak, senang saja. Selamat datang ke rumah saya. Terima kasih. Bersama saya ialah Puan Shirley Anthony, wanita ikon kita untuk episode kali ini. Beliau juga merupakan usahawan dan mantan untuk Ngadau. Shirley, saya mau kemana kalau di pasar kau nih? Boleh kah? Boleh, Mama harus masuk. Terima kasih. Pertama kali saya menyertai untuk Ngadau Apco National pada tahun 2011, dan pada tahun yang sama pertama kali join dan tidak sangka menjadi pemenang untuk Ngadau Apco National pada 2011. Wah, jadi itu di mana tuh Shirley? Itu di London, masa saya menang Miss Borneo Hornbill Festival di London. Wow. Ini family, husband dan anak satu, Casey. Nah, yang ini masa menang untuk Ngadau Apco National 2011. Ini masa menang di Tambunan, ini National Apco, ini Miss Oriental, ini walaupun kita inilah paling mahal di London, dan ini adalah Miss Borneo. Oh, ini yang di London tuh? Ya, mula-mula itu memang sendiri tidak yakin, namun ahli keluarga dan juga kawan-kawan yang mendoronglah, dan baru terasa perasaan sedikit cantik. Ada nama lagi, Shirley Anthony. Bukan saja masuk masuk cantik, tapi juga belajar martial arts. Ya, seni mempertahankan diri. Oh, ini adalah sijil movie Sabah, film Sabah, yaitu Tangisan Akinabalu. Saya berlakon sebagai pelancong China, dan saya jadi model lakonan dulu. Masuk harian Metro. Kalau saya ada masa lapang, saya akan keluar ke jalan-jalan dengan keluarga. Jika ada 1-2 menit, 5 menit, begitu hargailah masa itu bersama dengan keluarga. Begitulah. Sekarang saya berada di restoran Kahyong Ngicap Keningau, dan inilah salah satu perniagaan yang dimiliki oleh Puan Shirley. Ya, Peti, selamat datang ke Kahyong Ngicap Keningau. Mbak Mari, saya belanja makan ngacap. Wah, terima kasih. Mari. Dan di sini saya menyajikan makanan berasaskan daging lembu, ngaucap. Kalau yang kebutan itu memang sesuai lah. Sifat kita perlu ada cepat belajar, mau belajar daripada orang yang berpengalaman. Apabila bekerja dengan orang-orang lain, kita perlu ada itu ketegasan. Memang ada cabaran juga, ada pekerja yang tidak mendengar ataupun bertukar-tukar pekerja, dan selain itu cabaran dalam mengurus keuangan. Bila kita mendapat sedikit rezeki begitu menjadi boros. Saya tidak rasa diri sangat-sangat berjaya, namun masih lagi belajar. Prinsip saya adalah simple saja, sentiasa berdisiplin. Kira-kira apa kita lakukan dalam mengatur masa, keuangan, ataupun apa-apa yang berkaitan dalam bidang yang kita ceburi lah. Pertama adalah perlu yakin kepada diri sendiri. Saya juga menjalankan bisnis kristal, yaitu kedai saya sendiri, Crystal Soul Kingdom. Jadi mungkin Puan Shirley boleh kongsikan sedikit pasal kristal nih, Puan Shirley. Collection yang saya sediakan di sini kebanyakan untuk kebaikan wanita, jadi dipanggil Red Garnet. Bagus untuk hormon wanita, menyeimbangi hormon wanita, ataupun ada masalah dalam peranaan. Kalau ini sudah menjadi kristal kita sendiri, sebaiknya jangan kita sembarang pegangkan kepada orang lain atau orang lain pegang, sebab badan kita ada aura sendiri. Jadi sebab ini dia akan sayang sama kau, dia akan bantu sama kau. Jadi kalau pakai, memang kita kebiasaan kita pakai di tangan yang non-dominan. Non-dominan maksudnya di mana tangan kamu yang selalu kamu guna. Kalau ini selalu menulis, ini dominan. Maksudnya ini tangan banyak memberi. Di sini maksudnya tangan yang menerima. Jadi kalau kita pakai di tangan yang menerima, maksudnya ini fungsi kristal dia akan bagi sama kita. Tapi kalau kamu pakai di tangan dominan, maksudnya kamu memberi kebaikan itu kepada orang lain. Ini adalah pink quartz ataupun rose quartz. Kebaikan dia di warna pink.
love, ataupun kalau yang sudah ada partner atau ada pasangan, dia akan memperdalamkan perasaan cinta. Yang sudah bertahun-tahun cinta belum kawin-kawin lagi, mungkin harus pakai rantai ini. Ada juga yang macam masalah depression, ada simptom mau bunuh diri. Maksudnya dia tidak Stres. tidak cinta dengan diri sendiri pun boleh pakai ini. Ini adalah untuk perhiasan ataupun ini kita panggil rose quartz untuk feng shui di rumah ataupun di bilik, tempat tidur. Ini sangat sesuai diletakkan di tepi kita punya katil. Contoh kalau kita first time dapat ini kristal kan, orang lain banyak sudah pegang. Jadi jangan dulu pakai terus ke badan kita, tapi kita buat cleansing dulu. Cleanse di sini dulu ataupun cuci dengan air garam, jemur dia di bawah moonlight. Siapa golongan yang sesuai untuk pakai dalam kristal ini? Oke, batu kristal ini sesuai dipakai tidak kira jantina maupun lelaki ataupun perempuan, kanak-kanak dan orang tua. Jadi dia pasaran ini sangat meluas. Saya juga ada menjual di kedai sendiri yaitu Crystal Soul Kingdom, dan saya juga ada membuat perniagaan online, menjual kristal ini secara online tidak kira di Sabah ataupun di Semenanjung. Pertama kita perlu yakin pada diri sendiri. Dan jika kita ingin mencuburi apa-apa bidang ataupun terutamanya ingin memulakan perniagaan kecil-kecilan dan analisis kita punya idea dan bertanya kepada kawan-kawan terutamanya mereka yang lebih berpengalaman, dan siapa sangka ide kita akan menjadi reality. Bagi saya wanita anggun adalah wanita yang kuat dari segi emosi, mental, dan fisikal. Wanita anggun yang boleh menjadi idola kepada kaum wanita yang di luar sana yang mempunyai pendirian sendiri, yang boleh berdiri di atas kaki sendiri. Lagi dalam episode yang akan datang, tentunya Anggun Borneo, meneroka rahasia keanggunan wanita Borneo. Terima kasih Wan.